Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Ji Hao. Di depan tenda markas, 800 prajurit jenis naga dengan baju besi emas dan tombak berdiri di depan Ji Hao, dengan dada mereka membengkak. Setiap prajurit naga tingginya sekitar 10 meter, dengan kepala naga dan tubuh manusia berotot, tampak seperti patung besi. Hanya ada 800 dari mereka, namun getaran kekuatan yang dilepaskan dari prajurit naga ini bahkan lebih kuat dari pasukan yang besar. Di bawah tekanan berat yang disebabkan oleh getaran kekuatan yang kuat ini, prajurit manusia di sekitarnya, yang telah melihat mereka, bahkan merasa sulit untuk bernapas. 90% prajurit naga yang ditempatkan di kota Puban dibawa ke dunia Panjia oleh Aoli. Mungkin, mereka masih bertarung kusut melawan non-manusia. Kaisar Sun memerintahkan Ji Hao untuk memimpin pasukan besar ini ke utara, dan mengikuti perintah ini, semua anggota aliansi klan manusia harus mengirim pasukan elit mereka untuk bergabung dengan pasukan ini, termasuk jenis naga. Para tetua naga yang tersisa di kota Puban berdiskusi cukup lama, kemudian dengan beberapa usaha, mereka mengumpulkan 800 prajurit naga berdarah murni untuk Ji Hao. Markis Yao, apa itu? Pemimpin 800 prajurit naga ini disebut Ao Feng. Dia maju selangkah, mengangkat jari telunjuk kanannya untuk mencungkil hidungnya saat dia dengan bangga menatap Ji Hao dan berkata, "Jika kamu perlu berperang, biarkan kami melakukannya. Tapi untuk tidak ada yang penting, kamu seharusnya tidak datang kepada kami, kan?" Ji Hao maju 2 langkah dan dengan menyeringai menepuk pangkuan Ao Feng, tampak seperti tukang daging yang memilih babi gemuk yang sehat di Hokpen sambil menjawab, "Saudara Ao Feng, saya memang membutuhkan bantuan Anda." Ao Feng mengguncang otot-otot menonjol seperti bukit di kakinya, tertawa, lalu mengangguk ke Ji Hao dan berkata, "Baiklah, baiklah, dalam kemampuan kami bersedia membantu." Sepasang bola mata besar berguling di rongga matanya, dan janggut emas menjentikkan di bawah hidungnya saat Ao Feng terus tertawa, "Tapi, haha, saudara-saudaraku dan aku terlahir malas. Jika terlalu rumit, haha." Ao Feng tertawa hampa. Prajurit naga memiliki kekuatan individu yang hebat, yang membangun kepribadian mereka yang bangga. Untuk permintaan apapun dari manusia biasa, mereka bahkan tidak akan memberikan sepatah kata pun untuk menanggapi. Tapi Ji Hao adalah Markis Yao, dan merupakan komandan utama pasukan besar ini, yang ditugaskan oleh Kaisar Sun sendiri. Oleh karena itu, jika Ji Hao meminta bantuan, dan bersedia membayar harga yang baik untuk itu, Ao Feng dan saudara-saudaranya akan senang membantunya. Tapi tentu saja, jika tidak ada manfaat yang dijanjikan untuk bantuan ini, Ao Feng dan saudara-saudaranya tidak akan mendengar sepatah kata pun yang dia katakan. Siapapun Ji Hao, tidak ada satupun makhluk hidup yang bisa membuat naga bekerja secara gratis. Baru-baru ini, 3 tambang kristal ajaib skala raksasa ditemukan di wilayah Gunung Yaosaya, dengan kualitas yang cukup besar. Yang terkecil membentang lebih dari 1 juta mil, cadangan mineral cukup mengejutkan, cukup untuk dieksploitasi oleh klan besar selama sekitar 1000 tahun. Sambil terus menepuk pangkuan Ao Feng, merasakan kekuatan hidup yang berkembang di dalam tubuhnya, Ji Hao melanjutkan dengan senyum hangat, "Masing-masing dari kalian memberiku setengah dari darah rohmu dan semangkuk sumsum naga, sebagai imbalannya, aku akan memberimu 3 tambang kristal ajaib." Wajah Ao Feng langsung berputar. Dia menatap Ji Hao, lalu berbalik dan melirik prajuritnya. 799 prajurit naga lainnya menatap Ao Feng sambil terengah-engah. Mata mereka semua berubah menjadi merah bersinar. Tentu, Ao Feng melakukan benturan telapak tangan yang berat dengan Ji Hao, menghasilkan ledakan yang menggelegar. Tapi kemudian, bola matanya yang besar berguling lagi di rongga saat dia bertanya dengan cerdas dan licik, semangkuk sumsum masing-masing mudah. Tapi pertanyaannya adalah, mangkuk macam apa? Seberapa besar mangkuknya? Seperti mangkuk tanah liat biasa? Atau, Ji Hao menyeringai dan mengeluarkan mangkuk besi raksasa seukuran baskom. Wajah Ao Feng dan prajuritnya berputar sekali lagi. Mereka benar-benar luar biasa, dan kekuatan hidup mereka hampir tidak ada habisnya. Tapi memberikan semangkuk sumsum raksasa, itu masih akan menyakitkan.
Namun, mereka akan mendapatkan 3 tambang kristal ajaib skala besar sebagai imbalannya. Naga serakah, ini adalah sifat mereka. 3 tambang kristal ajaib skala besar, terbagi rata di antara hanya 800 di antaranya, masing-masing dari mereka akan menjadi sangat kaya. Sambil mendecakkan bibirnya, Ao Feng dan prajuritnya mengertakkan gigi, dengan datar melepas pelindung lengan mereka, dan memamerkan lengan mereka untuk membiarkan Ji Hao melakukan apapun yang dia inginkan. Nyala api 5 warna menyala di kuali kecil di dalam perut bagian bawah Ji Hao. Dengan hati-hati, Ji Hao melemparkan pil darah emas seukuran ibu jari ke dalam kuali. Pil darah ini memiliki nama, Dragon Blood Drang, itu diracik oleh Magi Palace, dengan darah dan sumsum roh naga asli, dan puluhan ramuan ajaib, yang dapat memberikan efek magis. Dragon Blood Drang memiliki daya tarik tertinggi pada semua makhluk jenis air, bahkan makhluk roh yang bahkan lebih pintar dari manusia. Tidak ada makhluk jenis air yang bisa menahan aroma pil mabuk darah naga. Naga adalah bangsawan di antara jenis air. Setetes darah naga bisa menggoda semua jenis makhluk jenis air pada tingkat jiwa mereka. Setiap makhluk jenis air yang untungnya menyerap setetes darah naga akan mendapatkan jejak tipis garis keturunan naga, dan mendapatkan kesempatan untuk menjadi naga sungguhan di masa depan. Pil mabuk darah naga terbuat dari darah dan sumsum roh naga, dan sangat dimurnikan. Mereka bisa dihitung sebagai esensi murni dari darah naga. Selain itu, kekuatan darah dan sumsum naga yang berlanjut dalam pil diperkuat oleh ramuan ajaib rahasia itu. Oleh karena itu, pil seperti ini bahkan bisa benar-benar mengganti tubuh makhluk roh jenis air. Satu pil mabuk darah naga tunggal mampu memungkinkan makhluk roh jenis air untuk membebaskan dirinya dari bentuk aslinya dan berubah langsung menjadi naga banjir. Itu hanyalah efek dari pil yang diproduksi oleh Istana Majus, dengan darah roh dan sumsum naga biasa. Berbeda, bahan yang digunakan Ji Hao hari ini adalah darah dan sumsum naga berdarah murni. Ao Li dan saudara-saudaranya adalah pemilik garis keturunan naga kerajaan, yang berarti darah dan sumsum roh mereka jauh lebih berharga dan menarik bagi makhluk roh jenis air. Nyala api 5 warna berkilau di kuali dan dengan cepat menghancurkan pil mabuk darah naga yang dilemparkan Ji Hao ke dalam kuali sebagai sampel. Simbol mantra kecil keluar dari pil, dikelilingi oleh api 5 warna, dan secara bertahap berkumpul menjadi bola simbol mantra. Api 5 warna perlahan melingkar di sekitar bola simbol mantra, perlahan menghasilkan kilau yang indah. Secara bertahap, simbol-simbol mantra kecil di bola berubah menjadi berwarna-warni, sementara jejak kekuatan penciptaan dibor. Simbol mantra ini berubah dan dipelintir perlahan. Kekuatan magis penciptaan yang terkandung dalam kuali kecil mulai meningkatkan resep pil Dragon Blood Drang, mencoba membuatnya sempurna. Ketika bola simbol mantra bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, Ji Hao menuangkan darah naga ke dalam 800 tong besar, dan sumsum naga dalam 800 mangkuk besi raksasa semuanya ke dalam kuali kecil, bersama dengan tumpukan ramuan ajaib pendukung seukuran bukit. Sebagai cahaya 5 warna yang dipancarkan dari kuali, semua bahan menghilang. Bola jernih cahaya 5 warna berputar dengan cepat di kuali, sementara simbol mantra kecil yang tak terhitung jumlahnya melayang ke arahnya. Ji Hao merasakan aroma yang kental, tahan lem dan memabukkan. Aroma ini perlahan mengebor ke dalam tubuhnya, mengalir ke setiap bagian tubuhnya. Dimanapun aroma itu sampai, dia merasakan kehangatan yang menyenangkan, bahkan tulangnya dilunakkan dengan cara yang nyaman. Setelah 6 jam, aliran cahaya terang melonjak keluar dari kuali kecil. Ji Hao mengangkat tangannya dan mengeluarkan pil emas seukuran tangki air. Kuali kecil 5 warna membuat darah roh dan sumsum yang berasal dari Ao Feng dan prajuritnya menjadi pil mabuk darah naga raksasa. Baik dari segi ukuran maupun aroma, pil raksasa ini ribuan kali lebih baik daripada pil biasa yang diproduksi oleh Istana Majus. Semua, bersiaplah untuk pertempuran. Suara Ji Hao bergema di seluruh kota air, kita harus menghentikan pasukan jenis air berdarah di utara itu. Tidak peduli berapa banyak dari mereka yang datang, kami membunuh mereka semua. Kita harus meluangkan waktu dan ruang untuk saudara-saudara kita di kota Puban, biarkan mereka mengendalikan banjir. Bersiaplah, bersiaplah, musuh sedang dalam perjalanan. Ji Hao menggeram dengan gemuruh saat berjalan keluar dari tenda markas dengan pil emas raksasa yang dibawa di tangannya. Angin kencang memutar aroma pil ke segala arah.
Dalam radius ratusan mil, semua makhluk roh jenis air yang mengambil jalan memutar untuk menghindari pertemuan dengan kota air, segera menjadi gila. Membawa pil emas raksasa, Ji Hao berjalan keluar dari tenda. Tiba-tiba, kabut tebal menggulung di ruang spiritualnya. Saat kabut abu-abu memudar, pria misterius itu muncul perlahan, duduk di udara dengan kaki disilangkan. Matanya bersinar dengan cahaya biru terang yang menerangi seluruh ruang spiritual. Pertempuran yang sulit, kata pria misterius itu dengan suara gemuruh, aku bisa merasakannya. 12 dunia mendekati dunia Pangu. Semakin pendek jarak antara 12 dunia dan dunia Pangu, semakin cepat makhluk roh jenis air yang kuat itu bisa masuk ke dunia ini. Ini memang akan menjadi pertempuran yang sulit. 12 dunia, ratusan tahun. Tidak ada yang tahu persis berapa banyak makhluk roh jenis air yang telah dibesarkan Gonggong, kata Ji Hao dengan suara yang dalam. Prajuritku di kota ini memiliki jumlah, namun makhluk roh jenis air tidak terhitung jumlahnya. Tapi kita harus berjuang dalam pertempuran ini. Tanpa bertempur dalam pertempuran ini, Ji Hao tidak akan bisa mengulur waktu untuk Si Wenming. Pasukan pengendalian banjir tidak akan memiliki kesempatan untuk memperluas saluran itu, dan akibatnya, rencana besar untuk pengendalian banjir akan menjadi lelucon. Manusia yang tak terhitung jumlahnya berjuang dalam banjir, manusia yang tak terhitung jumlahnya sekarat. Setiap hari, begitu banyak orang akan mati karena kelelahan dan kelaparan. Ji Hao tidak pernah melihat dirinya sebagai orang hebat, tetapi untuk beberapa hal, dia harus mencoba yang terbaik, tidak peduli bagaimana. Oleh karena itu, dia harus bertarung dalam pertempuran ini. Untuk pertempuran ini, dia membuat pil mabuk darah naga raksasa ini untuk menarik semua makhluk roh jenis air di sekitarnya, dan untuk memberi Si Wenming dan yang lainnya di kota Puban cukup waktu dan ruang. Kamu memberiku mantra dan, dengan 9 kata rahasia, lalu aku mempelajari studi formasi sihir Yuyu, dan beberapa kitab suci rahasia yang diberikan King Wei dan Daci kepadamu. Kata pria misterius itu dengan suara yang dalam, otakku tidak bekerja terlalu efisien, tapi aku tahu lebih banyak darimu. Hari-hari ini, saya membuat formasi sihir sendiri. Kamu belum cukup kuat. Di panggung, Anda tidak dapat melindungi terlalu banyak orang dan benda dengan kekuatan lonceng Pangu. Tapi formasi sihir saya ini seharusnya membantu Anda mengaktifkan lonceng Pangu. Setidaknya, Anda akan dapat melindungi kota ini dan 100.000 kura-kura besar dengannya. Pria misterius itu mengangkat tangan kanannya dan menjentikkan jarinya. Seketika, cetak biru formasi sihir muncul di benak Ji Hao. Mata Ji Hao bersinar. Sedikit gemetar, dia buru-buru mengembalikan pil mabuk darah naga, melambaikan tangannya, dan memulai angin kencang, mengembalikan semua aroma pil. Kristal ajaib, saya membutuhkan jumlah besar. Dan kerangka binatang buas besar, siapa yang memiliki kerangka binatang buas? Mereka seharusnya dari binatang tingkat Magus King setidaknya. Kerangka binatang tingkat ilahi akan menjadi yang terbaik. Dan kristal ajaib esensi dengan sifat bumi, air, api, logam, dan hijau. Siapa yang memilikinya? Saya membutuhkan 500.000 kilogram untuk setiap jenis, semuanya digiling menjadi bubuk. Saya akan membuatnya menjadi tinta ajaib dengan mencampur dengan darah naga. Saudara Ao Feng, bisakah Anda memberikan lebih banyak darah? Ketika ini berakhir, aku akan memberitahu Kaisar Sun untuk memberimu tambang kristal ajaib lainnya. Berdiri di dekat pintu tenda markas, Ji Hao berteriak keras. Mengikuti suaranya, seluruh kota menjadi berisik. Para tetua dan komandan tingkat tinggi dari semua klan mulai bergerak. Mereka mengumpulkan sumber daya yang mereka bawa, dan segera mencapai jumlah yang dibutuhkan oleh Ji Hao. Tenda markas besar dan ratusan barak di sekitarnya dirobohkan, membuat area kosong berbentuk bulat selebar 10 mil. Ji Hao memegang tangannya dan melemparkan sihir, menggulung semua kristal sihir esensi bubuk dan mencampurnya dengan darah naga. Dengan tinta ajaib, dia dengan cepat menggambar serangkaian simbol mantra kuno yang aneh. Selain menonton, Tao Sa dan yang lainnya memiliki sudut mata mereka berkedut. Simbol mantra yang digambar Ji Hao itu aneh dan antik, sehingga bahkan master magi dari Istana Majus mungkin tidak dapat mengenalinya. Tao Sa dan beberapa temannya telah mewarisi ingatan leluhur mereka melalui garis keturunan mereka. Jika tidak, mereka juga tidak akan dapat mengenali simbol mantra aneh ini. Setiap simbol mantra ini berbentuk seperti makhluk liar dan kuat di dunia ini,
atau api yang mengamuk, petir yang ganas. Simbol mantra ini dalam gaya kuno yang mendalam, tampaknya sangat sulit untuk dipahami. Setiap simbol mantra sesuai dengan bagian alam, mewakili hukum alam misterius, dan dapat memberikan kekuatan yang tidak dapat diprediksi. Ribuan simbol mantra kuno digambar oleh Ji Hao tanpa jeda. Ji Hao kemudian meletakkan kerangka binatang tingkat ilahi itu pada formasi sihir ini, yang dibentuk oleh simbol mantra ini. Setelah ratusan kerangka binatang ditempatkan pada posisinya, kekuatan prasejarah yang menakutkan mulai menyebar dari formasi sihir. Tekanan tak terlihat bahkan memaksa orang-orang kuat seperti Hao Tao dan Tao Sa kembali, melumpuhkan mereka untuk menstabilkan tubuh mereka sendiri. Ji Hao memegang tangannya lagi. Tumpukan kristal ajaib segunung terbang ke langit, lalu jatuh kembali, tersebar secara merata di formasi sihir yang aneh ini. Semua kristal ajaib hancur sendiri sebelum mendarat di tanah, berubah menjadi bubuk halus dan bergabung dengan formasi. Formasi besar itu bersinar dengan cahaya berkabut. Sementara aliran kekuatan chaos naik darinya seperti kabut. Kerangka binatang itu meleleh seperti logam, bergabung menjadi satu. Bunyi lonceng yang terdengar samar-samar datang dari tubuh Ji Hao. Lonceng Pangu perlahan terbang keluar dari perut bagian bawahnya dan menggantung di udara, di tengah formasi sihir. 9 bunyi lonceng dihasilkan berturut-turut. Setelah itu, aliran kekuatan chaos naik dari formasi sihir melayang ke lonceng. Bel bersinar sebentar, lalu siluet seorang pria, dengan tangan terangkat tinggi, berkilau sedikit di bel itu. Selanjutnya, semua simbol mantra kuno di tanah berkilau satu demi satu. Tiba-tiba, Ji Hao merasa bahwa bel Pangu telah menjadi hidup. Ruang di sekitar bel retak, menunjukkan 50 bukaan seukuran tangki air. Gelombang kekacauan yang kuat melonjak keluar dari celah-celah itu, ke lonceng Pangu. Di tepi bel, sebuah cahaya dipancarkan. Sementara itu, rasa kekuatan yang menyegarkan turun dari lonceng, menyatu dengan formasi sihir di tanah. Formasi sihir segera menyala, dan melepaskan ratusan aliran cahaya yang jernih, menjangkau tanah, ke segala arah seperti lengan yang tak terhitung jumlahnya. Segera, kota selebar ribuan mil itu ditutupi oleh lapisan cahaya jernih setebal ibu jari, begitu pula tubuh semua orang di kota. Aliran cahaya jernih menjangkau melalui tali yang menahan di mulut kura-kura raksasa itu, dengan cepat menutupi semua kura-kura juga. Raungan resonansi muncul dari pusat formasi sihir. Siluet kabur muncul dari kerangka binatang buas yang meleleh itu. Itu adalah gambar pemilik kerangka ini. Siluet binatang kabur itu perlahan menegakkan tubuh mereka dan berjalan ke tepi kota. Beberapa saat kemudian, ratusan siluet binatang berdiri tegak di tembok kota, ke keempat arah. Binatang buas itu sebesar gunung, dan tubuh tembus pandang mereka tampaknya mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Kurasa aku tidak dengan otak batu, seperti yang dikatakan seseorang. Pria misterius itu terkekeh bangga, formasi sihir saya yang hebat ini. Sebut saja Pangu Defense. Kecuali benda-benda jenis air itu dapat menghancurkan lonceng Pangu, mereka tidak akan pernah bisa membuat satu langkah pun ke kota ini. Pria misterius itu menghilang secara bertahap di ruang spiritual Ji Hao, berubah kembali menjadi kabut abu-abu saat dia meninggalkan suaranya yang menggelegar bergema, "Anak kecil, bunuh sekeras yang kamu bisa. Apakah Anda tidak membutuhkan daging? Benda-benda jenis air ini adalah pasokan daging terbaik." Ji Hao berhenti sebentar, lalu melemparkan tamparan keras ke wajahnya sendiri. Dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan pil mabuk darah naga raksasa. Aku sangat bodoh. Makhluk roh jenis air ini. Bukankah itu pasokan daging terbaik? Begitu banyak tanaman yang dipanen di kota Puban, tetapi bagaimana orang bisa hidup tanpa daging? Baru saja, jejak aroma pil Dragon Blood Drang telah hanyut. Puluhan ribu makhluk roh jenis air merasakan aromanya, karena mereka relatif lebih dekat ke kota air. Mata makhluk roh jenis air ini segera berubah warna. Merah, oranye, biru, hijau, ungu. Darah makhluk roh jenis air memiliki warna yang berbeda, begitu juga mata mereka. Makhluk roh jenis air yang lebih lemah itu, orang-orang yang belum belajar menggunakan otak mereka dan masih sedikit bingung, dengan cemas mengayunkan tubuh mereka. Sebelum sebagian besar makhluk roh jenis air ini mengetahui dari mana aromanya berasal, beberapa makhluk berbentuk sangat besar,
yang cukup cerdas dan telah mengolah diri mereka sendiri dengan parah selama lebih dari 1000 tahun, sudah mulai bergerak diam-diam menuju kota. Mereka hanya bergerak ratusan mil sebelum aromanya menghilang tiba-tiba. Dengan mata merah bersinar, makhluk roh besar itu mencapai kepala mereka keluar dari permukaan air, meraung dengan gila dan marah, dan mengangkat gelombang keruh dari permukaan air. Ombaknya setinggi dan setebal tembok kota, menyapu satu demi satu saat menghantam puncak gunung yang terekspos di permukaan air. Pegunungan itu bergetar hebat, sementara ombak mendaratkannya. Sejumlah besar makhluk roh jenis air yang lebih kecil digulung oleh ombak dan menabraknya. Darah lengket menyebar bersama ombak. Aroma darah yang kuat menarik lebih banyak makhluk roh jenis air. Formasi sihir pertahanan Pangu sudah selesai. Ji Hao mengendalikan lonceng Pangu dan membuat jalan selebar 300 meter di gerbang utara kota, membentang sejauh 300 mil ke dalam kota. Di ujung jalan ini, sebuah altar berdiri di tanah. Altar itu terbuat dari tulang hitam, dengan api hijau menyala di atasnya. Ditempatkan di altar adalah buku 7 anak panah kepala paku. Dalam suasana yang menyeramkan, Taisi menyeringai menyeramkan. Dia memegang panci anggur dengan tangan kirinya, tetapi anggur yang terkandung di dalam panci itu dicampur dengan air tenang. Menuangkan anggur yang disiram ke mulutnya, Taisi mengucapkan mantra bergumam. Seiring dengan suaranya, rasa kekuatan yang kuat dilepaskan dari buku, menembus setiap bagian altar. Di atas altar berbentuk aneh ini, bola kekuatan kematian yang keruh berubah menjadi cakar hiu kurus, mencengkeram pil mabuk darah naga raksasa yang diproduksi oleh Ji Hao. Diaktifkan oleh kekuatan kematian, pil itu tanpa henti mengeluarkan aroma yang kental. Dari bawah altar, embusan angin yang dingin bertiup, menggulung aroma pil dan mengirimkannya dengan cepat keluar melalui jalan setapak di utara. Jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan melihat dua dinding cahaya di kedua sisi jalan, yang diciptakan oleh cahaya jernih yang dilepaskan dari formasi sihir Pangu Defense. Di balik dua dinding ringan ada prajurit elit lapis baja berat yang tak terhitung jumlahnya, dan semua jenis senjata berat. Berdiri di dekat altar, Ji Hao menyilangkan tangannya di dadanya, diam-diam menatap ke depan. Berdiri di belakangnya adalah Taosa dan 299 prajurit klan Taoti, ini adalah prajurit terkuat dari klan Taoti. Sama seperti Taosa, masing-masing prajurit ini memiliki rantai gigi Taoti yang melingkar di tubuhnya. Gigi Taoti Taosa adalah karya aslinya, dan luar biasa kuat. Yang dimiliki oleh prajuritnya adalah produk Ji Hao, dibuat dengan kuali kecil 5 warna. Ji Hao membuat 300 rantai gigi Taoti, tetapi Men-Men menyambar satu untuk digunakan untuk memancing. Oleh karena itu, hanya 299 yang tersisa untuk orang-orang klan Taoti. Untuk tujuan apapun, ketika 300 rantai baru dibuat oleh Ji Hao, Taosa mengundang beberapa temannya, yang juga tetua klan Gurun Barat, untuk mencobanya. Akibatnya, jaring yang ditenun dari 100 rantai gigi Taoti hampir mencekik tetua master klan Macan Putih sampai mati. Kualitas rantai yang mengejutkan itu membuat Taosa tertawa sangat bahagia sehingga dia bahkan tidak bisa menutup mulutnya untuk sementara waktu. Tentunya, rantai yang kuat ini juga membuat para tetua lainnya ngiler. Aroma darah naga yang pekat dengan cepat diledakkan keluar kota. Hembusan angin kencang datang dari segala arah, menyebarkan aromanya. Aliran air yang mengalir turun dari langit menyerap sebagian aroma, dengan gemuruh jatuh ke dalam air. Aroma menyebar 10 kali lebih cepat di dalam air daripada di udara. Dalam beberapa napas, makhluk roh jenis air itu, yang telah mengaum dengan gila-gilaan ratusan mil jauhnya, tiba-tiba mata mereka bersinar, lalu menoleh ke kota bersama-sama. Mengikuti raungan yang bergema, paus naga tingkat ilahi sepanjang ribuan meter mengepakkan ekornya dan mengangkat arus bawah yang keras sambil berlari ke bawah kota. Ji Hao telah memerintahkan semua naga banjir yang berpatroli di dalam air untuk kembali ke kota. Paus naga melihat sekeliling dan tidak menemukan jejak musuh. Tiba-tiba, dia memperluas tubuhnya. Dalam 1 detik, tubuh paus naga itu mengembang hingga hampir 10.000 meter tinggi dan panjang bermil-mil. Hah! Paus naga membuka rahangnya lebar-lebar dan menggeram dengan gemuruh, lalu terengah-engah panjang. Selanjutnya, ia mengangkat kepalanya dengan seluruh kekuatannya. Mengambang di atas pusat formasi sihir pertahanan Pangu di kota, bel Pangu berbunyi lemah, saat kepala paus naga menabrak dasar kota.
Cahaya redup yang jernih menutupi kota, sedikit bergetar. Seiring dengan bunyi lonceng yang tersisa, gelombang riak udara yang tak terlihat menyebar dari kota mereka, memotong tubuh Paus Naga seperti ribuan bilah. Seiring dengan serangkaian suara gemerincing, kulit Paus Naga setebal ratusan meter terkoyak. Putaran paus itu hancur berkeping-keping, memperlihatkan dagingnya yang cerah dan ungu cian. Riak udara tak terlihat tidak berhenti, karena tebasan sedalam tulang yang tak terhitung jumlahnya tertinggal di tubuh Paus Naga. Otot-otot tercabik-cabik, dan pembuluh darah seperti jalan terpotong patah. Paus Naga itu berteriak kesakitan, lalu menabrak lagi di dasar kota. Bel Pangu berbunyi lemah sekali lagi, melepaskan gelombang riak udara lainnya. Kali ini, tidak ada otot yang tersisa di tubuh Paus Naga, sementara tulangnya hancur inci demi inci, dan organ dalam meledak. Dalam 3 napas pendek, Paus Naga seperti gunung, yang sekuat penyihir ilahi tingkat puncak, dan bahkan lebih kuat secara fisik daripada penyihir ilahi tingkat puncak, dihancurkan oleh lonceng Pangu. Itu tidak meninggalkan apa-apa selain roh dan selebar 300 meter, mengambang di air. Ini milikku. Ao Feng telah berubah kembali menjadi bentuk aslinya dari naga emas. Melihat roh dan naga emas sepanjang bermil ini dengan cepat berenang dan menggenggam roh dan dicakarnya secepat yang dia bisa. Merasakan kekuatan hidup yang berkembang dalam roh dan Ao Feng tertawa puas, bahkan air liur mengalir keluar dari sudut mulutnya di sungai. Tapi segera, Ao Feng berhenti tertawa. Dia mengeluarkan mata naga besarnya dengan panik, dengan menakjubkan menatap sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, yang tiba-tiba bersinar. Merah, hijau, ungu, biru. Mata makhluk roh jenis air yang bersinar terang muncul dari segala arah. Makhluk roh jenis air ini menabrak dari mana-mana, dengan keserakahan dan keganasan yang tak ada habisnya. Dirangsang oleh aroma pil mabuk darah naga, semua makhluk ini menjadi gila. Mereka merasakan agitasi dari garis keturunan mereka. Mereka tidak tahu apa itu Dragon Blood Drang, tetapi garis keturunan mereka telah memberi tahu mereka bahwa selama mereka menelan benda itu, mereka bisa menjadi naga sungguhan, makhluk mulia, dari roh jahat. Ao Feng adalah naga sepanjang bermil. Di mata makhluk roh yang waras, dia akan sangat menakutkan, tetapi bagi makhluk roh jenis air yang gila ini, Ao Feng tidak lain adalah makanan pembuka sebelum perjamuan. Mereka percaya bahwa hanya puluhan makhluk roh besar jenis air yang bisa menelan Ao Feng sepenuhnya. Markis Yao, saya salah. Ao Feng ketakutan setengah mati. Dia melarikan diri kembali ke permukaan air dengan putus asa sambil berteriak, "Kamu benar. Mengerikan di sini. Benar-benar mengerikan." Suara desir keras dimulai. Setidaknya 10.000 makhluk roh jenis air berubah kembali ke bentuk aslinya dan tanpa rasa takut menabrak dasar kota. Lonceng Pangu berdengung, dan makhluk roh jenis air itu berhenti. Pada saat berikutnya, tubuh semua makhluk ini berantakan. Di permukaan air, tentara jenis air meluncurkan gelombang serangan. Pertama, dari ratusan mil jauhnya dari kota, seekor ikan perak yang berkilauan perlahan menjulurkan kepalanya yang sangat besar, yang radiusnya bermil-mil. Ikan itu berteriak serak, lalu menyilaukan dengan cahaya perak saat berteriak ke arah langit. Di area selebar 1000 mil, ikan perak yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar. Dari 3 inci hingga 8 kaki, ikan perak berukuran berbeda melompat ke langit, setinggi yang mereka bisa. Mereka mengepakkan sirip mereka, menabrak kota, tidak menunjukkan rasa takut akan kematian. Setiap ikan terbang dilingkari oleh aliran kekuatan makhluk roh yang dilepaskan dari ikan perak besar itu. Aliran kekuatan berwarna perak terbang di antara sisik ikan perak kecil ini dan menggambar simbol mantra miring yang tajam pada setiap ikan. Ikan terbang ini sudah terbang dengan kecepatan yang menakjubkan, tetapi ditambah dengan simbol mantra, mereka menjadi lebih cepat. Sekarang, ikan-ikan ini hanya sedikit lebih lambat daripada panah yang dilepaskan oleh pemanah gurun timur. Suara letupan bisa terdengar tanpa akhir. Kelompok pertama ikan terbang terjun turun dari langit dan menabrak tembok kota dengan keras. Lapisan tebal cahaya jernih yang menutupi dinding tetap tidak bergerak, sementara ikan-ikan ini hancur berkeping-keping, seperti telur yang mendarat di bebatuan. Aliran kabut biru perak menyembur keluar dari tubuh ikan mati itu, kemudian mengembun menjadi serpihan es seukuran cekungan di udara. Serpihan es ini jatuh di tembok kota dan mencair,
mengalir ke bawah dan segera berubah menjadi kabut berair oleh kekuatan besar yang dilepaskan oleh formasi sihir pertahanan Pangu, menghilang di udara. Ikan perak besar itu telah mengaum ke arah langit. Gelombang demi gelombang, ikan terbang yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar dari permukaan air dan terbang ke langit, lalu dengan berani terjun ke bawah, menabrak kota sambil meninggalkan busur indah di langit. Ji Hao dan yang lainnya berdiri di kota, mendengar suara desir melengking. Setiap kali, puluhan juta ikan terbang akan menyelam dengan cepat dari udara dan bunuh diri di dinding. Ikan-ikan terbang ini menyerang bahkan lebih cepat daripada formasi panah gurun timur, yang diciptakan oleh ratusan ribu pemanah elit Yi. Formasi sihir pertahanan Pangu melindungi kota, dan tidak ada satupun ikan terbang yang berhasil terbang ke dalam. Pertahanan Pangu tampak tipis dan lemah, namun sangat kuat dan kokoh. Puluhan juta ikan terbang menabrak tembok kota satu demi satu. Namun, kecuali suara desir tajam yang mereka sebabkan, tidak ada yang bisa terdengar kecuali suara retak tulang mereka. Ikan-ikan yang lebih kecil itu, yang panjangnya hanya 3 hingga 5 inci, bahkan tidak akan membuat banyak suara bahkan ketika mereka menabrak dinding. Yang sepanjang 7 hingga 8 kaki itu, dan bahkan yang panjangnya puluhan meter, menghantam tembok kota dengan keras, seolah-olah itu adalah batu yang dilemparkan oleh balista skala raksasa. Setiap ledakan yang disebabkan oleh ikan-ikan ini sekeras guntur, dan darah serta daging yang hancur dari ikan-ikan ini akan memercik hingga 100 meter jauhnya, terlihat cukup menakutkan. Ikan perak besar itu masih berteriak ke arah langit, mengirim gelombang ikan terbang ke langit, menabrak kota. Kota yang bercahaya redup itu seperti lubang hitam. Tidak peduli berapa banyak ikan terbang yang terjun, kota akan menelan semuanya. Makhluk roh memang menakutkan, begitu saja. Berdiri di samping Ji Hao, Hao Tao berkata dengan hambar, untungnya, tidak mudah bagi mereka untuk menjadi cerdas. Jika mereka dilahirkan sepintar manusia, tidak ada tempat yang tersisa bagi umat manusia kita di dunia. Ji Hao melengkungkan sudut mulutnya ke bawah dan tetap diam. Makhluk roh mungkin dianggap kuat, tetapi pada kenyataannya, mereka lemah. Hanya setelah mencapai tingkat kultivasi tertentu, setidaknya tingkat Raja Magus, mereka dapat menyentuh sudut kebijaksanaan. Lebih umum, beberapa makhluk roh mungkin sekuat penyihir ilahi, namun masih sebodoh babi hutan. Tanpa kebijaksanaan, tidak peduli seberapa kuat mereka tidak bisa menakutkan. Tanpa kebijaksanaan dan sistem kultivasi yang lengkap dan sehat, keluarga makhluk roh ini memang dapat berkembang tanpa batas, tetapi sangat sulit bagi makhluk yang benar-benar kuat untuk muncul di antara mereka. Tetapi, jika seseorang berpikir mereka benar-benar lemah dan tidak berdaya, dalam beberapa hal, mereka benar-benar bisa menjadi kuat tanpa harapan. Mengambil ikan perak raksasa ini sebagai contoh, di perairan yang luas ini, ikan ini bisa sekuat pasukan elit gurun timur. Banyak ikan terbang berada di bawah kendalinya. Dengan hanya sebagian kecil dari kekuatan makhluk rohnya, ikan ini bisa mengubah ikan-ikan terbang itu, yang memiliki asal yang sama dengannya, menjadi pejuang. Jutaan ikan terbang dapat memberikan tidak lebih dari satu serangan, tetapi serangan tunggal ini akan cukup efektif untuk membuat musuh ikan perak menderita. Manusia tidak akan pernah bisa seperti makhluk roh ini, mengendalikan jenisnya sendiri dan menggunakannya sebagai senjata untuk menyerang musuh. Manusia dikaruniai kesuburan yang luar biasa, tetapi tetap saja, itu tidak dapat disebutkan dalam nafas yang sama dengan makhluk roh jenis air. Gelombang ikan terbang meraung ke langit sambil berkilauan terang dengan cahaya perak. Cahaya perak bahkan menutupi seluruh kota air. Tanpa emosi, ikan perak raksasa itu berteriak melengking, mengirim gelombang ikan terbang menabrak tembok kota, gelombang demi gelombang. Pemogokan ikan terbang berlangsung selama setengah jam. Darah dan tubuh ikan yang hancur mengelilingi seluruh kota air. Tapi, ikan terbang itu masih mengaum ke arah langit, dan serangannya sepertinya tidak pernah berakhir. Dari kejauhan, gelombang keruh panjang naik perlahan. Menginjak ombak adalah makhluk roh jenis air yang tak terhitung jumlahnya. Puluhan tentakel besar tiba-tiba keluar dari gelombang raksasa, bersama dengan aliran kabut hitam yang tebal dan jeritan yang menusuk telinga. Aliran air menyemprotkan keluar dari ombak, dan mendorong tinta ikan yang tak terhitung jumlahnya dan berukuran berbeda ke langit. Mereka terbang melintasi udara, dengan ganas menuju kota di atas air, seperti ikan terbang perak itu.
Ikan-ikan terbang itu berwarna putih keperakan. Dirangsang oleh kekuatan makhluk roh yang dilepaskan dari ikan perak raksasa itu, sisik mereka berkilauan indah dan meninggalkan busur yang berkilauan di langit, terlihat cukup indah. Ikan tinta ini berwarna biru cian, dan tubuhnya transparan, juga berkilauan. Mereka melambaikan tentakel mereka, melepaskan aliran air bertekanan tinggi, dan mendorong diri mereka lebih tinggi dan lebih tinggi. Kemudian, mereka menabrak kota, meninggalkan jejak biru cian di udara. Dari sekitar 100 meter dari kota, semua ikan tinta terbang ini membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan sejumlah tinta lengket dan bau. Mengikuti suara hembusan keras, kota di atas air sesaat diwarnai hitam. Tinta lengket menutupi layar ajaib yang dibuat oleh formasi sihir Pan Gu Defense, dan melumpuhkan Ji Hao dan yang lainnya untuk melihat apa yang terjadi di luar. Idiot! Taosa meledak dengan geraman yang mengamuk. Kamu tidak menyemprotkan tinta ke musuhmu ketika kamu tidak bisa menang. Sebelum suara Taosa memudar, dalam gelombang setinggi ratusan meter di kejauhan, ribuan ikan besar yang ramping dan gesit melesat keluar. Seekor ikan todak sepanjang hampir 1 mil mengulurkan kepalanya dari balik ombak, dan berteriak seperti ikan perak raksasa itu. Ikan todak, sepanjang 7 hingga 8 kaki yang tak terhitung jumlahnya berayun dari permukaan air. Ikan todak ini dibungkus dengan kekuatan makhluk roh yang kuat, yang telah mengukir simbol mantra berbentuk pedang di tubuh masing-masing. Kepala ramping dan tajam dari ikan todak ini menyilaukan dengan cahaya putih, sementara ikan-ikan ini berdesir melintasi udara, menghantam kota seperti sambaran petir. Suara gemuruh tak henti-hentinya berlama-lama saat ikan todak ini memecahkan kepala mereka sendiri ke tembok kota, satu demi satu. 10.000 orang majus istana magi berbaris dalam formasi persegi, dan mulai mengucapkan mantra dalam paduan suara. Semua orang majus ini mengenakan jubah bulu windrock. Bulu batu angin adalah pembangkit angin terbaik di dunia. Sesuai dengan mantra pemilik angin kuno dan kekuatan majus ini, hembusan angin yang ganas bertiup keluar dari jubah bulu batu angin abu-abu putih itu dengan cara yang tak terbendung. Hembusan angin segera bergabung menjadi satu, kemudian berubah menjadi ratusan tornado, naik langsung ke langit. Tornado abu-abu meraung di atas kota dan menyapu tinta yang ditinggalkan oleh ikan tinta itu sebelum mati. Kadang-kadang, tornado akan bergerak ke permukaan air sebelum kota, kemudian menghilang tiba-tiba. Tinta yang diputar oleh tornado yang menghilang akan memercik dan menutupi tubuh ikan todak perak seperti petir itu. Ikan todak itu berubah menjadi terlihat seperti babi hutan hitam gila yang melesat ke kota. Tinta di kota terhapus. Tanpa tinta yang mengganggu itu, Ji Hao bisa kembali melihat hal-hal yang jauh. Mata berkilau dengan cahaya jernih, Ji Hao melirik makhluk roh jenis air yang sangat besar itu yang jauh, yang telah meningkatkan kekuatan makhluk roh mereka, menggunakan anak-anak mereka sebagai senjata, dan menyerang kota. Tiba-tiba, Ji Hao maju 2 langkah, berdiri di dekat altar dengan pil mabuk darah naga di atasnya, dan berteriak menggelegar ke arah air yang luas. Kalian yang tidak tahu malu, bahkan harimau yang ganas pun tidak akan memakan anak-anaknya. Bagaimana Anda bisa membiarkan anak-anak Anda mati tanpa alam? Apakah ada di antara Anda yang memiliki keberanian untuk melawan kami dengan cara yang layak? Jika kamu menang, kamu bisa minum pil darah naga ini. Melihat ke bawah dari udara, orang akan melihat lapisan ombak menyebar dari sekitar kota ke segala arah, membentuk tembok besar. Puluhan ribu dinding gelombang ada di daerah ini sekarang, menilai dari mana, jutaan dan miliaran makhluk roh jenis air telah tiba dari 12 dunia air. Makhluk roh jenis air yang tak terhitung jumlahnya dengan rakus menatap kota, meneteskan air liur ke arah pil darah naga di altar. Geraman Ji Hao seperti guntur, dan bahkan menghentikan hujan lebat sejenak. Banyak makhluk roh besar yang berkerumun di garis depan mendengar Ji Hao. Segera, putri duyung cantik yang menunggang kuda laut membelah gelombang raksasa dan berjalan ke kota. Ikan terbang perak dan ikan tinta biru cian berdesir di langit, sementara ikan todak melesat di permukaan air. Di dalam sinar perak dan biru cian yang menyilaukan, putri duyung raksasa dengan rambut biru, mengenakan semua jenis permata laut, perlahan mendekat, dan tersenyum manis pada Ji Hao. Jika saya benar, Anda Markis Yao, bukan? Kamu adalah salah satu dari 100 teratas dalam daftar, harus membunuh Lord Gonggong. Putri duyung itu terkekeh dan melanjutkan,
kamu benar, bahkan harimau ganas pun tidak akan memakan anak-anaknya. Di antara jenis air, yang memiliki kesuburan rendah, seperti keluarga putri duyung kami, keluarga paus naga dan keluarga tajam harimau, kami menghargai anak-anak kami. Kami tidak tahan membiarkan mereka menderita bahaya. Tapi ikan terbang, ikan tinta, ikan todak ini, mereka dapat bertelur ratusan, ribu telur sekaligus. Dan mereka semua sangat bodoh. Kami menggunakannya sebagai senjata untuk melemahkan pertahanan Anda. Itu takdir mereka. Sambil tersenyum, putri duyung itu membengkokkan jarinya ke arah Ji Hao, dan berkata, Markis Yao, jika kamu menginginkan pertempuran nyata, datanglah padaku. Semua makhluk roh tahu bahwa rubah langit dari Gunung King Qiyu adalah yang tercantik di antara semua makhluk darat, sementara kita, putri duyung, adalah yang paling cantik di dalam air. Markis Yao, selama kamu cukup berani untuk datang, aku pasti akan mengubah tombak bajamu menjadi loah kolam lembut kecil. Sudut mulut Ji Hao bergerak-gerak hebat. Berbalik, dia melihat wajah gelap tinta Hao Tao, dan bertanya dengan suara yang dalam, apakah itu benar? Hao Tao mendengus berat, lalu menunjukkan bagian putih matanya tanpa berkata-kata. Ji Hao menggelengkan kepalanya, tiba-tiba mengarahkan jarinya ke arah putri duyung, dan menggeram, bunuh. Di tembok kota, Yi Di tiba-tiba berdiri dan membuka busur yang mengalir guntur, meletakkan panah, gigi serigala, di talinya. Setelah desir melengking, panah itu terbang keluar. Putri duyung itu sedikit gemetar. Ketika Yi Di muncul, dia sudah mengulurkan tangannya ke belakang untuk meraih perisai karang merah dan melindungi dirinya dari panah. Tapi Yi Di bergerak terlalu cepat, sehingga pada saat ujung jari putri duyung menyentuh perisai, panah itu sudah menembus kepalanya. Putri duyung memiliki tubuh yang kuat, yang telah dibudidayakan dengan parah selama ratusan tahun. Namun, tubuhnya yang kuat ini masih gagal memblokir panah kuat yang dilepaskan oleh busur penggerak guntur. Panah, gigi serigala, sedikit bergetar di dalam kepala putri duyung dan meledak dengan ribuan aliran kekuatan yang tajam, meledakkan kepala putri duyung menjadi berkeping-keping. Sayangku, putri duyung jatuh tepat di tempat. Segera setelah itu, raungan marah datang dari mana-mana. Selanjutnya, raungan mengamuk itu berangsur-angsur menjadi kutukan marah, sementara ratusan makhluk roh besar jenis air berbentuk aneh muncul dari air, berteriak gelisah untuk putri duyung yang mati seperti sekelompok monyet kasar. Setiap makhluk roh jenis air besar ini percaya bahwa dia adalah satu-satunya cinta sejati putri duyung, pacar sejatinya. Tetapi ratusan makhluk roh besar jenis air telah meneriakkan hal yang persis sama. Makhluk-makhluk roh ini lugas dan berpikiran sederhana, mereka mungkin terkena kemarahan, namun ini tidak berarti bahwa mereka semua tidak berotak. Saling mengutuk untuk sementara waktu, makhluk roh ini menyadari kebenaran secara bersamaan. Di kota, prajurit manusia tertawa terbahak-bahak, dengan perut terkubur di tangan mereka. Sungguh pertunjukan yang hebat. Putri duyung itu cukup berbakat, tetapi bagaimana semua makhluk roh jenis air ini bisa dibodohi dengan mudah? Membunuh. Ratusan makhluk roh jenis air yang marah menggeram bersama. Di udara, ikan terbang dan ikan tinta itu terbang lebih cepat dari sebelumnya, jumlah kedua jenis ikan ini tiba-tiba meningkat pesat. Di permukaan air, jumlah ikan todak yang melesat itu berlipat ganda. Suara benturan keras datang dari kejauhan, saat penyu seukuran tangki air muncul dari air, dan berbaris teratur, mengelilingi kota dari segala arah. Cangkang mereka terhubung dan menutupi permukaan air sejauh ribuan mil. Menginjak cangkang penyu ini adalah kepiting laut murni yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kepiting laut memiliki lebar setidaknya 3 meter. Kepiting laut ini dengan liar melambaikan penjepit mereka dan bergegas ke kota, semudah berjalan di jalan terbuka. Kepiting ini akhirnya bukan lagi umpan meriam murni, karena kepiting tingkat Magus King telah muncul di antara mereka. Kepiting laut sepanjang hampir 100 meter mengayunkan tubuh besar. Mereka yang berat, mendekati kota sambil menyemprotkan gelembung. Tembak. Ji Hao mengangkat lengan kanannya tinggi-tinggi dan berayun ke bawah dengan keras. Ratusan ribu panah, runtuhnya gunung berapi, berteriak dari atas tembok kota dan menara pengawas, menutupi pasukan kepiting laut di sekitar kota. Ledakan teredam lebih keras daripada suara lainnya, termasuk suara menghancurkan yang disebabkan oleh ikan terbang dan ikan tinta yang menempel di dinding. Kedengarannya benar-benar seperti puluhan ribu gunung berapi yang dibuang secara bersamaan.
Rangkaian ledakan yang menakutkan bahkan menggetarkan langit dan bumi, sementara api yang mengamuk menutupi permukaan air ribuan mil. Kepiting laut dibakar merah di lautan api, lalu berubah menjadi kepulan abu, melayang di langit. Penyu dipanggang, dan sebelum mereka bisa menyelam kembali ke air, mereka semua juga dibakar menjadi abu. Hanya kepiting laut berbentuk besar yang masih berjuang di permukaan air, tetapi tidak lama. Panah, gigi serigala, berteriak secepat kilat dan secara akurat menembus bagian tubuh mereka yang paling vital, langsung merenggut nyawa mereka. Gelombang makhluk roh jenis air membanjiri kota, saat gelombang panah, runtuhnya gunung berapi, dilepaskan. Api yang mengamuk mengelilingi kota. Di dalam api, banyak makhluk roh jenis air berteriak, menangis, dan kemudian berubah menjadi abu dan asap yang mengepul. Bersambung.